Shinso menjelaskan alasan utama ia membantu Abel dan Ryo. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak berniat memakan Abel, hanya ingin memastikan agar rencana berjalan dengan benar. Abel, meski manusia, merasa ada kesamaan dalam cara berpikir dengan Shinso. Mungkin karena keduanya berada dalam situasi penuh intrik dan strategi yang sama. Shinso mengungkapkan bahwa ia mengetahui identitas Abel sebagai pangeran kedua kerajaan, tetapi tidak menuntut jawaban, karena pertanyaan seperti itu sering terjadi di dunia yang penuh rahasia dan permainan kekuasaan. Selanjutnya, Shinso membeberkan tentang keberadaan vampir di negara ini. Semua bangsawan adalah vampir, dan di antara pelayan mereka pun ada vampir sejati. Drab, yang tampak sebagai pelayan biasa, adalah contoh nyata dari hal itu. Abel mulai menyadari bahwa untuk menghadapi permainan politik dan pertempuran yang akan terjadi, kekuatan manusia biasa saja tidak cukup. Mereka membutuhkan sekutu yang kuat dan terlatih untuk menyeimbangkan kekuatan bangsawan yang terorganisir. Kereta kuda berhenti di depan markas Guild Petualang. Abel turun dan disambut oleh Rino, pemimpin pengguna pedang dari parti Goralif yang segera menangkap maksud kedatangan Abel. Rino memahami situasi politik yang tegang di kalangan bangsawan dan menyadari bahwa tindakan Abel bukan sekadar formalitas, melainkan aksi nyata untuk menyelamatkan teman-temannya yang tertangkap. Keempat anggota partinya menyadari urgensi situasi dan siap bekerja sama. Shinso menegaskan bahwa untuk menyerang lokasi yang dikuasai bangsawan, 6 petualang, termasuk Abel, cukup untuk pertempuran awal. Namun, untuk mempertahankan lokasi dan melindungi orang yang diselamatkan, diperlukan tambahan petualang kelas B dan C. Rino berjanji untuk segera mengumpulkan mereka di guild, menggunakan pengaruhnya untuk memastikan semua siap tanpa mengalami kerugian. Sebelum meninggalkan Abel, Shinso menyerahkan cincin khusus kepada Rino, yang akan membuktikan kata-katanya di hadapan Guild Master Candelas, teman lama Shinso. Meskipun terlihat muda, Shinso menjelaskan bahwa usianya sebenarnya jauh lebih tua, namun ia berusaha mempertahankan penampilan yang tidak mencurigakan. Dengan itu, persiapan Abel untuk pertempuran menghadapi bangsawan vampir pun mulai terbentuk dengan strategi, alat, dan sekutu yang dibutuhkan. Shinso menegaskan pentingnya kekuatan, bukan hanya strategi, untuk menunjukkan bahwa manusia bisa bertahan dan bahkan menantang para bangsawan vampir yang sombong. Di depan Guild Petualang, suasana tegang berubah menjadi rapat ringkas antara Abel dan Shinso. Mereka menyadari bahwa sebelum Goralif mengumpulkan petualang, perlu ada rencana yang lebih jelas. Banyak hal yang belum dipahami tentang permainan politik bangsawan. Tujuan Marquis Espil dan Count Contreras masih kabur. Shinso memotong kebingungan itu dengan satu kata, permainan. Bagi para bangsawan, semuanya terlihat seperti langkah dalam permainan dengan syarat kemenangan yang tersembunyi. Ketika syarat itu tercapai, pihak yang menang berkuasa, jika tidak, mereka kalah. Abel mencerna penjelasan itu lalu menanyakan kemungkinan syarat kemenangan pihak penyerang. Shinso menilai, dari gambaran dan motif yang ada, satu syarat penting adalah penangkapan dan eksekusi Duksir Ras. Sebagai syarat tambahan, bisa saja tercantum penangkapan delegasi kerajaan. Mendengar itu, kemarahan Abel keburu berkobar, tapi ia menahan diri untuk berpikir lebih tenang. Siapa yang menjadi target utama, dan apa tujuan pihak yang bertahan seperti Count Contreras? Shinso menjelaskan lebih lanjut bahwa dalam permainan semacam ini selalu ada syarat kemenangan lain. Memenggal kepala panglima lawan atau menaklukkan markas besar mereka. Mengambil kepala panglima akan melemahkan moral dan komando lawan. Merebut markas besar bukan selalu syarat langsung untuk menang, tetapi menjadi pukulan kehormatan yang sangat menyakitkan bagi bangsawan, dan bangsawan sangat peduli pada kehormatan itu. Jadi, strategi yang baik bukan hanya menargetkan orang, tapi juga simbol dan infrastruktur lawan. Abel langsung memfokuskan tujuannya, menyelamatkan teman-teman yang ditahan di kastil publik. Shinso mengakui bahwa Marquis Espil pasti menyadari hal itu dan akan memperkuat kastil tersebut jika kabar partisipasi mereka tersebar. Namun sumber daya bersifat terbatas. Jika satu titik diperkuat, titik lain akan melemah. Prinsip perang yang Shinso ajarkan sederhana. Pancing musuh berkumpul di tempat yang kita kehendaki.
lalu serang tempat lain yang sudah dilanggar pertahanannya. Pendekatan itu membuat Abel teringat pada gaya berpikir Rio. Abel bahkan menertawakan kemiripan cara pikir mereka, menandakan bahwa Rio, meski tak hadir, tetap terasa berpengaruh. Dari sana muncul keputusan operasional. Lebih baik menyerang markas lawan terlebih dahulu saat kebingungan masih tinggi. Momentum adalah segalanya. Untuk memilih target, Shinso membandingkan dua kediaman besar, yaitu kastil milik Baron Contreras dan markas besar Vicente. Menurut perhitungannya, kediaman Baron Contreras lebih mudah ditaklukkan dan lokasinya lebih dekat ke guild. Merebut kastil akan memberi mereka keuntungan logistik dan efek psikologis. Reputasi pihak bertahan akan terpukul bila salah satu kediaman mereka dibakar atau dihancurkan. Ketika satu titik lemah direbut, Vicente terpaksa mengumpulkan pasukannya ke rumahnya sendiri agar tidak kehilangan markas utama, yang pada gilirannya melemahkan pertahanan di kota-kota lain. Itulah celah yang harus dieksploitasi. Rencana pun mengerucut, serang rumah yang relatif mudah ditaklukkan untuk memaksa musuh memusatkan kekuatannya, lalu menyerbu kota lain yang kini jadi rentan. Strategi itu sederhana namun brutal, memanfaatkan logika permainan bangsawan untuk memecah konsentrasi pasukan lawan dan membuka jalan bagi penyelamatan. Dengan gambaran ini, Abel dan Shinso merasa telah mendapatkan pola langkah pertama. Kini tersisa tugas Rino dan Goralif untuk mengerahkan tenaga sesuai kebutuhan. Sementara persiapan alkimia dan cincin stun dipastikan terpasang di senjata agar bisa menghadapi vampir bila bertemu. Di momen itulah, dalam hati, Shinso sempat berpikir dan juga menyadari satu hal, yaitu jika para utusan kerajaan Knightley pimpinan Abel mati, dan jika pada akhirnya rencana dari Abel gagal, sudah jelas Rio takkan tinggal diam. Ia bahkan mungkin akan menuntut pertanggungjawaban langsung pada dirinya. Dengan keluhan kecil, Shinso akhirnya memutuskan untuk tetap melanjutkan rencana yang dianggap gila itu. Kereta kuda dengan lambang dua pedang melengkung dan api biru bergerak menuju kediaman Count Contreras. Di gerbang utama, para penjaga bersenjata lengkap menghentikan laju mereka. Namun, begitu pandangan mereka tertuju pada lambang di kereta, wajah mereka seketika pucat. Tak ada yang berani menentang simbol itu. Semua bangsawan di Land mengenalnya, simbol yang membawa ketakutan yang melampaui kematian. Gerbang pun terbuka tanpa perintah. Hingga kereta itu lenyap di halaman luas, para penjaga tetap berdiri kaku seolah takut menoleh. Begitu tiba di depan pintu utama, Abel turun dari kursi kusir dan langsung menumbangkan para pelayan manusia yang berusaha menghalangi jalan. Ia berteriak agar pasukannya bergerak ke lantai 3, sementara Rino dan anggota Gorolif mengikuti cepat di belakangnya. 6 orang itu menjadi pasukan serbu pertama, ditugaskan merebut rumah sebelum bala bantuan datang. Pertempuran dimulai dengan cepat. Ksatria-ksatria yang turun tergesa disapu bersih oleh tebasan pedang Abel dan Severino. Setiap gerakan mereka presisi, tanpa ragu. Penaklukan ini adalah perlombaan melawan waktu, dan mereka harus menguasai lantai atas sebelum penjaga gerbang menyadari keadaan. Begitu mencapai lantai 2, 10 ksatria sudah menunggu dalam formasi pertahanan. Cahaya menyilaukan dari sihir suci meledak di ruangan, diikuti oleh terjangan angin yang memukul keras tubuh-tubuh bersenjata itu. Dalam sekejap, para ksatria kehilangan keseimbangan, pingsan tanpa sempat melawan. Teknik sihir yang dipadukan dengan gerakan cepat membuat kemenangan di lantai itu mutlak. Mereka melanjutkan ke lantai 3, menuju ruangan di sudut kanan belakang yang telah ditandai sebelumnya. Koridor menuju ruangan itu dijaga ketat, bukan hanya oleh ksatria, tetapi juga beberapa penyihir. Abel memimpin serangan langsung, mengaktifkan teknik pedang yang membuat tubuhnya seperti bayangan, tak tersentuh oleh sihir maupun proyektil. Ia menembus barisan pertahanan, menebas tanpa berhenti, hingga mencapai pintu utama ruangan. Di dalamnya, seorang pria menunggu dengan pedang terhunus, seorang vampir sejati. Serangan pertama datang dengan kekuatan penuh, tapi Abel sudah menebak pola geraknya. Ia menangkis dengan sudut sempurna, memutar pedang, dan menebas dari sisi yang tak terlindung. Hanya satu gerakan cepat, dan kepala vampir itu terlepas dari tubuhnya. Ketika napasnya kembali teratur, suara pertempuran di luar perlahan mereda. Pintu terbuka, memperlihatkan anggota Gorolif bersama sang Shinso yang tampak santai. Shinso mengamati ruangan yang kini sunyi,
lalu memeriksa tubuh vampir yang roboh. Kepala yang terpenggal ia letakkan kembali di atas tubuhnya, sekadar untuk mencegah makhluk itu pulih terlalu cepat. Ia menjelaskan bahwa target yang mereka kalahkan bukan Count Contreras, melainkan kepala pelayan sekaligus bangsawan bergelar Baron Silino. Begitu tersadar, Silino menatap mereka dengan amarah dan ketakutan yang bercampur. Namun, saat menyadari siapa yang berdiri di hadapannya, ketegarannya runtuh. Tidak banyak vampir yang bisa menahan pandangan Sang Shinso. Dalam tekanan itu, Silino akhirnya mengaku bahwa Count Contreras telah menggunakan penyihir gelap yang ditangkap melalui ritual votum. Dari tubuh penyihir itu, ia berniat memanggil pasukan monster untuk menyerang kastil dan membalikkan keadaan. Mendengar pengakuan itu, Abel terdiam. Sementara itu, Shinso hanya menggelengkan kepala pelan, menilai langkah itu sebagai keputusan yang bodoh dan berbahaya. Menggunakan kekuatan terlarang hanyalah jalan singkat menuju kehancuran. Tak lama kemudian, di tempat lain, kabar mengenai kebakaran di kediaman Count Contreras menyebar dengan cepat hingga ke telinga Marquis Espiel Vicente. Meskipun mencoba menahan amarahnya, rasa malu mendominasi. Baginya, dikalahkan manusia adalah aib besar bagi ras vampir. Ia segera memerintahkan separuh pasukan penjaga kastil untuk memperkuat kediamannya sendiri, tak ingin menjadi sasaran berikutnya. Namun, keputusan itu justru berjalan sesuai rencana Abel dan Shinso. Pasukan lawan kini terpecah. Pertahanan kastil publik melemah, dan celah untuk penyelamatan pun terbuka. Adegan berpindah ke ruang penyimpanan bawah tanah gedung tamu di istana. Di tempat yang lembab dan berdebu itu, sekelompok orang tengah berkumpul. Abel, Sang Shinso, dan 7 anggota dari Goroliv. Gudang bawah tanah itu seharusnya tidak ada alasan untuk dibangun. Gedung tamu didesain hanya untuk menjamu tamu asing penting, sementara seluruh logistik dan penyimpanan bahan kebutuhan telah terpusat di gudang besar milik kota publik. Namun, seperti yang dijelaskan Shinso, tempat itu dibuat dengan pemikiran jauh ke depan, sebagai jalur darurat untuk penyusupan atau pelarian jika keadaan menuntut. Sebuah kebetulan yang kini menjadi keuntungan bagi mereka. Di sela peti-peti tua dan rak anggur yang nyaris terlupakan, para petualang menemukan persediaan minuman berharga yang telah berusia puluhan tahun. Gudang yang seharusnya menjadi ruang penyimpanan darurat itu ternyata telah beralih fungsi menjadi ruang penyimpanan anggur istana. Beberapa dari mereka sempat bergurau ringan, sementara Shinso menjanjikan bahwa kemenangan nanti akan dirayakan dengan membagi anggur rahasia itu untuk semua. Sorak kecil pun terdengar, sekilas melonggarkan ketegangan yang menggantung di udara. Begitu pengecekan selesai, kelompok itu naik ke lantai 1. Abel, Rino, pengintai Primo, dan perisai Leoncio segera meninjau situasi di luar. Dalam hitungan detik, mereka melancarkan serangan diam-diam, menumbangkan 6 penjaga tanpa suara berarti. Pertahanan di gedung tamu ternyata lemah. Sebagian besar pasukan istana telah dipindahkan untuk menjaga markas Marquis Espiel Vicente. Abel segera memerintahkan Primo dan anggota Goroliv lainnya memanggil bala bantuan melalui pintu rahasia di bawah tanah. 20 petualang kelas C dari Guild Petualang yang telah disiagakan di luar segera bergerak masuk untuk mengamankan perimeter gedung. Sementara itu, Abel dan 3 orang lainnya menuju ke ruang makan utama, tempat para tawanan dan pejabat istana ditahan. Pintu ruang makan didobrak serentak. Dalam hitungan detik, 3 penjaga di depan dilumpuhkan, namun 2 lainnya di bagian dalam segera bereaksi. Seorang pria dengan 2 pedang di tangannya melompat maju. Seorang komandan berpengalaman yang langsung mengeluarkan teknik pedang ganda tingkat tinggi. Benturan pedang keduanya menghasilkan percikan logam dan darah yang memercik dari bahu Abel. Namun, dengan ketepatan mutlak, pedang sihir Abel menembus dada lawannya, menghentikan perlawanan dengan 1 tusukan yang bersih. Pertarungan singkat itu meninggalkan luka di tubuh Abel, tapi tidak menggoyahkan fokusnya. Di sisi lain, Rino dan Leoncio telah menyelesaikan sisa penjaga, memastikan ruangan sepenuhnya aman. Petualang dan ksatria yang sebelumnya ditahan kini bebas, menatap Abel dengan campuran kelegaan dan kagum. Shinso dan Primo kemudian masuk membawa laporan bahwa gedung tamu telah sepenuhnya diamankan. Abel meneguk ramuan penyembuh, menutup luka di kedua bahunya, lalu menganalisis apa yang baru saja terjadi.
lawan yang barusan dihadapinya menggunakan teknik pedang ganda yang hanya bisa dilepaskan jika pembatas alkimia dihapus, sesuatu yang seharusnya mustahil dalam situasi permainan yang diciptakan bangsawan Twilight Land. Namun, rupanya pasukan bangsawan memiliki kemampuan itu, dan yang mengejutkan, semuanya bisa menggunakan teknik pedang. Kesimpulan itu mengguncang para petualang yang mendengarnya. Jika benar, maka setiap prajurit bangsawan setara dengan petualang kelas C. Artinya, pasukan Twilight Land bukan sekadar kekuatan politik, tetapi juga militer yang sangat berbahaya. Setelah memastikan situasi aman, Koordinator Shoken melaporkan bahwa 5 anggota kelompok Valkyrie belum kembali. Mereka terakhir terlihat bersama Miu, cucu sang adipati yang diduga kini ditahan bersama kakeknya. Informasi itu segera mengubah fokus operasi. Abel menoleh ke arah Shinso, yang hanya mengangguk kecil setelah berpikir sejenak. Ia mengenali nama itu, Miu, keturunan Cyrus yang dulu menikah dengan markis dari sayap barat kerajaan. Dalam sekejap, koneksi antara politik, keluarga bangsawan, dan perang tersembunyi di Twilight Land mulai terbentuk di benak mereka. Saat para penjaga yang ditaklukkan mulai siuman, suasana ruangan berubah drastis. Begitu mereka menyadari keberadaan Shinso, para prajurit langsung berlutut, menggigil ketakutan. Tak ada satupun yang berani mengangkat kepala. Bahkan tanpa sepatah kata, keberadaan makhluk itu saja sudah cukup membuat tubuh mereka lemah. Namun, ketegangan itu pecah oleh suara gemuruh keras dari luar. Suara seperti teriakan monster menggema dari arah tembok kastil. Udara bergetar dan debu berjatuhan dari langit-langit. Shinso menatap Abel tanpa banyak bicara. Tatapan itu saja sudah cukup menjelaskan semuanya. Serangan makhluk ajaib telah dimulai. Abel segera menyimpulkan situasinya. Count Contreras Sandario, yang sebelumnya diketahui menguasai seorang penyihir gelap, akhirnya melancarkan rencananya. Ia menggunakan sihir gelap untuk mengendalikan monster dan mengarahkan mereka menyerang kastil. Kini, jalan menuju ruang utama tempat Pangeran Besar Cyrus berada akan terbuka. Bagi Abel, ini bukan hanya kesempatan untuk menyerang balik, tetapi juga peluang untuk menyelamatkan para sandera dan mengguncang kekuasaan bangsawan Twilight Land dari dalam. Ia tahu, langkah berikutnya akan menjadi penentu nasib persekutuan itu, antara kemenangan cepat atau kehancuran total. Scene pun kembali berpindah. Di dekat gerbang utama kastil, saat pertempuran antara monster dan pasukan penjaga berlangsung, Abel, sang Shinso, dan 7 orang dari Goroliv memasuki kastil dengan langkah tegas. Para ksatria berusaha menghentikan sang Shinso, tetapi tak seorang pun berani menyentuhnya. Mereka mundur seiring langkahnya, menjaga jarak agar lengan mereka tidak meleleh. Dari sudut pandang Abel, pemandangan itu menyedihkan. Namun ia menangkap maksud sang Shinso. Di balik ketenangan itu, ada kepedulian terhadap para prajurit yang bertempur di gerbang utama. Tanpa mengetuk, sang Shinso membuka pintu ruang tamu duka. Duke Cyrus, yang semula membeku, berdiri dan berlutut, memberi hormat kepada pemuda yang masuk. Kelima anggota Valkyrie terdiam, menyaksikan Grand Duke Twilight Land, orang tertinggi negeri itu, memberi penghormatan. Udara di ruangan berubah, memancarkan wibawa yang membuat semua orang menyadari sosok luar biasa yang hadir. Di tengah ruangan, Vicente, Marquis Espiel, mencoba bersikap tegar, meski gemetar halus saat menerima kenyataan. Istana tamu telah direbut Abel, utusan kerajaan dibebaskan, dan gedung tamu kini berada di bawah kendali pasukan mereka. Abel juga telah merebut kediaman Sandario, menempatkan semua pihak dalam posisi strategis kalah. Vicente, yang menolak menerima kekalahan, menantang Abel untuk duel 1 lawan 1. Abel menerima tantangan itu. Duel dimulai, Vicente menyerang lebih dulu. Namun serangannya telah diprediksi Abel. Pedang bisen Vicente terlempar, sementara pedang Abel menusuk ke tenggorokan lawan. Hanya 1 serangan dari Abel yang menyelesaikan duel. Sang Shinso bersuara sekali, memastikan pertarungan berakhir. Vicente terkejut, tak percaya telah dikalahkan. Abel menyadari kemarahan Vicente membuatnya rentan, sementara sang Shinso menekankan bahwa vampir bebas memandang dan memperlakukan manusia sesuai kehendak, tetapi hormat harus tetap diberikan kepada manusia berkuasa untuk menjaga keseimbangan. Vicente masih menolak menerima kekalahan,
menatap Abel dengan mata yang membara. Tanpa menunggu lama, dia menyerang lagi, mencoba menebus harga dirinya meski duel seharusnya telah selesai. Abel menghindar dengan tenang. Setiap gerakan Vicente sudah diprediksi. Setiap serangan yang dilepaskan terasa sia-sia. Pedang bisen Vicente terlempar, namun kemarahannya membuatnya terus maju, ingin memaksa kemenangan yang tidak mungkin diraih. Abel menahan diri, mengawasi celah dan kelemahan lawannya. Ketegangan memuncak saat Vicente, terpacu oleh amarah, melancarkan serangan bertubi-tubi. Abel menangkis dengan presisi, menyerang balik dengan satu tusukan yang mengarah ke tenggorokan Vicente. Lawan itu tersentak, namun kemarahan dan ego masih membakar tubuhnya. Dia menolak menyerah meski tubuhnya sudah kalah. Di saat kritis itu, Sang Shinso bergerak. Dalam satu gerakan yang begitu cepat, seakan waktu melambat, pedangnya menyambar. Kilatan cahaya memancar, menyayat udara di sekitarnya, dan kepala Vicente terpenggal seketika. Tak berhenti sampai di situ, pedang Sang Shinso menusuk jantung Vicente, menyalurkan kekuatan yang luar biasa sekaligus mengunci nasib lawan. Tubuh Vicente bergetar hebat, dan seketika itu juga abu mulai menyelimuti jasadnya. Dengan mantra yang terdengar seperti bisikan terakhir, tubuhnya hancur dan terbakar menjadi abu, meninggalkan keheningan yang memekakkan di ruangan itu. Abel menatap, terpukau dan terguncang, menyadari bahwa vampir yang katanya abadi dapat dihancurkan dengan presisi dan kekuatan seperti itu. Setelah pertarungan usai, Sang Shinso mengalihkan pandangan ke gerbang utama, memberi sinyal untuk melanjutkan misi. Abel dan 5 anggota Goroliv mengikuti langkahnya dengan disiplin. Para prajurit Vicente yang sebelumnya terpaku oleh kekacauan diarahkan segera untuk menunggu perintah selanjutnya dan menjaga benteng. Pangeran Cyrus membungkuk hormat dan seluruh kelompok bergerak maju menyelesaikan masalah di gerbang utama, menegaskan dominasi strategis mereka sekaligus kesiapan menghadapi ancaman berikutnya